Modus peredaran narkoba dengan memasukkan ekstasi ke dalam kemasan kapsul obat corona terkuak. Sementara itu mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa KPK atas kasus korupsi dana bantuan sosial. Kabar-kabar lainnya dalam sepekan kami rangkum selengkapnya dalam catatan sepekan. Berikut ini. Kita buka catatan sepekan dengan kabar dari terkuaknya modus peredaran narkoba dengan memasukkan narkotika dalam kemasan kapsul obat corona. Pelaku berinisial BD tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuknya di kawasan Cipondoh, Tangerang. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan barang haram jenis ekstasi ke dalam kapsul obat COVID-19. Rencananya narkoba ini akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Pil-pil ataupun tablet itu diremukin lagi oleh dia, kemudian dimasukin ke dalam kapsul ini. Jadi ini isinya adalah ekstasi ya. Perlu saya jelaskan lagi bahwa ini modusnya adalah untuk mengelabui. Karena ini dikirim dari Sumatera, ya, dari Medan, dikirim ke Jakarta. Jadi orang menyangka bahwa ini itu obat COVID, ya. Oh ini obat COVID. Jadi mengelabui petugas-petugas pemeriksaan seperti di Bea Cukai dan lain-lain. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 2.342 butir kapsul yang berisikan narkoba. Berdasarkan pengakuan pelaku, barang haram tersebut didatangkan dari wilayah Sumatera dan didapatkan dari tersangka lain yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pemengaruh atau influencer semestinya memberikan contoh yang baik dan menginspirasi pengikutnya untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Namun seorang selebgram, Joy Putri, malah memberikan contoh buruk. Dia menggelar pesta ulang tahun mewah di tengah PPKM darurat level 4 dan di tengah kondisi ekonomi yang dihadapi banyak warga. Setelah video pesta tersebut diunggah di akun media sosialnya dan menjadi viral karena kritik tajam warganet, Joy Putri pun meminta maaf. Di video kali ini aku mau meminta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM sedang berjalan. Semua ini bakalan jadi pelajaran buat aku untuk kedepannya dan acara ini tidak ada yang bisa dibenarkan. Namun pelanggaran sudah terjadi sehingga sang influencer pun diperiksa polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyambut baik sanksi tegas yang akan ditegakkan para pelanggar PPKM darurat level 4 tersebut. Pelanggaran level 4-nya oleh Pak Kapolres, tapi si penyelenggara ya, si penyelenggara itu nanti oleh pariwisata. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, mulai sering menyampaikan kritikannya atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Puan angkat bicara berkenaan aturan PPKM level 4 yang diputuskan untuk diperpanjang. Selain kerap menyampaikan kritikannya, baliho Puan Maharani pun mulai mewarnai sejumlah sudut di beberapa kota besar. Selain di Jakarta, baliho Puan juga banyak terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, baliho Puan Maharani sempat menjadi sasaran vandalisme. Lantas, kenapa Puan Maharani mulai unjuk suara dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah? Kita ke kabar ekonomi. Sejumlah pengusaha bus di Salatiga, Jawa Tengah mengibarkan bendera putih karena sudah tidak sanggup lagi bertahan lebih lama. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia 1,5 tahun lalu, seluruh operasional bus berhenti dan armada bus hanya terparkir di garasi.
Mereka mengaku sudah tak mampu lagi jika harus menanggung beban operasional dan cicilan bank karena tak lagi memiliki penghasilan. Masih dari dunia ekonomi, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk membangun fasilitas khusus pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 medis COVID-19. Limbah medis yang dimaksud seperti infus bekas, masker, APD, hingga alat tes PCR dan antigen. Data Asosiasi Rumah Sakit menunjukkan setiap harinya penanganan pasien COVID-19 di Indonesia dapat menghasilkan limbah B3 medis hingga 383 ton. Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan hingga 27 Juli 2021, limbah medis COVID-19 di Indonesia mencapai 18.460 ton. Jadi arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis untuk menghancurkan limbah medis itu yang infeksius harus kita selesaikan. Tadi juga arahan Bapak Presiden, saya tadi koreksi minta maaf ya, dana yang diproyeksikan untuk diolah bukan 1,8 sekian triliun tapi 1,3 maksimum 1,3 triliun kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk di-exercise. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa KPK atas kasus korupsi dana bantuan sosial. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyebut mantan Mensos menyalahgunakan wewenang dan jabatannya selaku menteri dalam program pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Selain tuntutan 11 tahun penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar 500 juta rupiah. Juliari didakwa menerima uang suap senilai lebih dari 32 miliar rupiah dari sejumlah perusahaan penyedia paket sembako.